Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Musrifatul Hasanah. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penghimpunan dana dan pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Fikih Muamalah 2. Baik teman-teman, langsung saja ya. Apa sih gitu penghimpunan dana itu? Penghimpunan dana itu adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, dan surat berharga lainnya. Nah, untuk penghimpunan dana melalui titipan itu disebut dengan wadiah. Nah, untuk wadiah itu sendiri yaitu titipan murni dari setiap satu pihak ke pihak yang lain, baik secara individu ataupun badan hukum gitu ya, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika si penitip itu menghendaki. Jadi ya harus itu ya sesuai dengan yang menitipkannya. Nah, dasar hukum dari wadiah itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adduwal amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Al-ayat Shadaqallahul Adzim, yang artinya yaitu sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, karena sesungguhnya Allah itu sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, dan sungguh Allah itu yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Nah, selanjutnya yaitu ke pembagian wadiah ya. Pembagian wadiah itu terbagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Yang pertama yaitu wadiah yad al-amanah, yang kedua yaitu wadiah yad domanah. Nah, wadiah yad al-amanah yang pertama ya, wadiah yad al-amanah yaitu merupakan titipan murni. Barang atau dana yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima penitipan atau ya titipan itu tidak dibebani tanggung jawab gitu ya, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dan dikenakan biaya titipan. Maksudnya, jadi wadiah jenis ini itu wadiah benar-benar murni gitu, titipannya benar-benar murni. Kita misalnya kita menitipkan barang ke pihak bank, dan kita hanya benar-benar menitipkan saja tanpa memberikan, misal ini saya menitipkan barang dan kamu boleh memanfaatkannya. Nah, kita tidak mengatakan seperti itu, kita hanya benar-benar ini saya menitipkan barang ini saja gitu tuh. Nah, maka pihak yang dititipkannya itu tuh tidak berhak untuk memanfaatkan si barang titipannya, karena karena emang udah di awal sama si penitipnya juga kan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan kayak gitu. Nah, nanti ketika misal ada kerusakan ya, yang ditanggung si yang menerima titipan itu tidak dikenakan tanggung jawab, karena tidak dikenakan tanggung jawab karena memang dari awalnya kan tidak ditanggungkan kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu wadiah yad domanah. Apa sih wadiah yad domanah itu? Wadiah yang jenis ini si penerima titipan diberikan izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Nah, untuk wadiah yang jenis ini tuh kebalikannya ya teman-teman. Jadi di wadiah yang jenis ini kita diberikan, misal kita menitipkan barang ke orang lain. Nah, si orang lain tersebut itu yang menerima titipan kita berhak untuk memanfaatkan si barang tersebut, misal dijadikan modal ataupun misal dijadikan untuk usaha gitu tuh, dengan syarat nanti ketika sudah ada hasilnya, maka hasil tersebut harus sampai ke yang menitipkannya juga ya, bisa dibilang dibagi dua gitu tuh. Jadi yang menitipkannya juga harus menerima manfaat dari barang titipannya.
Eh, Nah, selanjutnya yaitu ada teori dan hukum penghimpunan dana melalui investasi. Nah, yang kedua ini nih, apa sih investasi itu ya? Investasi itu kan sebagai kata dasar yang memiliki arti menanam ya, menanam dalam apa? Yang pada intinya itu investasi biasa kita definisikan itu sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan yang lain seperti saham ataupun benda tidak bergerak yang lainnya yang diharapkan tentunya dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan gitu di waktu yang kita butuhkan. Nah, investasi juga ada yang mendefinisikan sebagai tindakan yang melalui analisis menyeluruh menjanjikan keamanan dan dua pokok dan memberikan return atau keuntungan atau pengembalian yang sesuai gitu, yang memadai. Jadi intinya investasi itu adalah kegiatan ketika kita menanam, misalnya kita punya uang, punya modal, nah kita investasikan di orang lain gitu, bisa di perusahaan. Nah, dengan harapan kita itu bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang telah kita investasikan di perusahaan tersebut gitu. Nah, adapun dari dasar hukum investasi itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua uang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280 ya. Nah, sekarang ada beberapa prinsip. Jadi dalam investasi juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada halal. Nah, kita ketika berinvestasi tentunya harus memperhatikan kehalalan yang kita gunakan. Misal kita menginvestasikan uang nih, kita harus memperhatikan uang itu hasil dari mana, apakah halal, pekerjaan kitanya atau seperti apa kayak gitu. Nah, terus yang kita investasikan juga apa, yang misal kita menginvestasikan di perusahaan, kita harus melihat perusahaan itu bergerak di bidang apa kayak gitu kan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kehalalan dan keharaman dalam berinvestasi. Kedua, untuk yang keduanya itu prinsip dari investasi itu ada maslahah. Nah, kemaslahan di sini artinya kan masalah itu manfaat ya, yang dimana ketika kita berinvestasi itu para pihak yang terlibat itu harus saling-saling merasakan kemanfaatannya atau keuntungannya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita berinvestasi dengan orang lain ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, jangan sampai seperti itu, karena salah satu prinsip dari investasi itu sendiri yaitu adanya maslahah atau kemanfaatan, atau yang ya dalam kata lain itu keuntungan gitu ya, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.